siang dan salam sejahtera bagi kita para bapak dan ibu guru. Sungguh bahagia rasanya boleh hadir pada saat ini mendengarkan pengimbasan dari teman kita yang saat ini calon guru penggerak, nantinya akan menjadi guru penggerak. Hari ini kita akan disuguhkan pengetahuan mengenai modul 1, yaitu mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Marulam Nainggolan. Ya, jadi yang pertama sekali nanti kata adalah doa pembuka oleh Ibu Desi, kemudian kata pengantar dari kepala sekolah. Dalam hal ini kami akan mintakan Bapak Maruli Tambunan. Selanjutnya kita akan dibawa lebih dalam lagi mengenai budaya positif oleh Bapak Marulam Nainggolan, dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan yang paling akhir nantinya adalah ada refleksi atau penutup ya Pak ya. Maka dengan demikian kita awali dengan doa pembuka. Silahkan kepada Ibu Desi, kami silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, sumber segala kehidupan, terima kasih Tuhan buat segala berkat kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melaksanakan pelatihan untuk modul 1 bagi Bapak Nainggolan yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak. Kiranya Tuhan apa yang nanti dipresentasikan oleh Pak Nainggolan akan menjadi bekal untuk kami guru-guru supaya menjadi lebih baik dan menghasilkan anak didik yang baik pula. Tuhan Yesus, satu hari ini semua kegiatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan, tangan pengasihan-Mu selalu melindungi kami sampai nanti malam. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjaga kami dalam kehidupan kami, dan ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya berkat Tuhan tidak terhalang untuk kami. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seluruhnya Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini, salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Baik, saya di sini akan menyampaikan pengantar mewakili kepala sekolah kita untuk kegiatan pengimbasan modul 1 oleh rekan kita yang mungkin ini bukan pengimbasan yang pertama sekali yang ada di sekolah kita. Ini pengimbasan yang sudah kesekian kalinya yang kita lakukan bersama dalam rangka program guru penggerak, di mana sekolah kita kembali mengirimkan utusan dari sekolah kita, Pak Marulam Nainggolan, yang akan guru penggerak berikutnya yang ada di sekolah kita ini, yang akan bergabung bersama dengan para guru penggerak lainnya yang sudah mendahului. Itu ya. Maka untuk itu di sini Pak Nainggolan mengambil waktu kita untuk kegiatan pengimbasan modul 1. Maka dari itu Pak Nainggolan, di sini kami sudah hadir, bersiap dan telah bersedia untuk mendukung dan memberikan dorongan kepada Pak Marulam Nainggolan dalam rangka program guru penggerak ini. Kiranya Pak Marulam dapat menuntaskan kegiatan ataupun program guru penggerak ini dengan baik, dengan hasil yang luar biasa, dan juga kiranya dapat memberikan dampak ataupun efek kepada kami seluruhnya, Bapak Ibu guru lainnya, untuk menjadi guru penggerak berikutnya. Maka dari itu, kepada kita seluruhnya, mari bersama kita dukung dan kita berikan motivasi yang penuh kepada Pak Marulam Nainggolan, salah satunya dengan mengikuti kegiatan pengimbasan pada hari ini. Untuk itu, kami berikan waktu kepada Pak Marulam Nainggolan untuk menyampaikan kepada kami apa yang sudah menjadi materi pengimbasan pada hari ini, dan kami siap untuk menerima ataupun menampung segala persepsi ataupun pendapat yang akan Bapak sampaikan. Demikian pengantar dari saya mewakili pimpinan kepala sekolah.
Terima kasih, selamat siang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak yang mewakili kepala sekolah. Kita bersedia untuk diisi. Maka untuk itu kepada Bapak Nenggolan kami persilahkan. Sudah mengantar, dan kepada Pak Marul yang juga mewakili Bapak Kepala Sekolah, serta kepada rekan-rekan semua yang bersedia hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti pembebasan atau inseminasi dari apa yang sudah kami dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Kami sedang berada di modul 1. Ini salah satu bagian yang harus kami lakukan untuk semakin membuat sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang inklusif, sekolah yang berbudaya positif. Nah, tema kita kali ini adalah budaya positif. Saya tambahi solusi komunitas belajar yang memberdayakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mendengar budaya dan positif, saya rasa kita sudah cukup memahami, betul ya? Adakah di antara kita yang bisa memberikan pengalaman atau pengamatan dari apa yang sehari-hari kita jalankan di sekolah kita ini? Terima kasih, saya coba menjawab pertanyaan ini. Budaya positif yang sudah berlangsung di sekolah kita menurut pengamatan saya tentunya Pak ya, hal berdoa ya, berdoa di waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Kebiasaan atau budaya itu anak kita bersemangat, saya lihat tiga waktunya seperti mau istirahat begitu ya. Tidak susah kita mengatakan ayo nak sampai bertugas berdoa, langsung anak itu sebentar. Saya berarti sudah membudaya tentang berdoa. Kemudian seperti yang sudah berlangsung ya, habitus baru, menyapa orang yang ada di sekelilingnya, apakah yang dia atau lebih muda dari dia, bapak ibu guru, pegawai, pokoknya semua warga sekolah, bahkan tamu yang datang juga disapa oleh anak-anak kita. Nah, jadi itu saya budaya kesadaran membuang sampah pada tempatnya juga sudah mereka merupakan kebiasaan yang tidak perlu kita suruh, sudah memang otomatis mereka lakukan ya. Tentang itu menghormati orang lain, gurunya itu sudah pasti menghormati temannya juga. Saya lihat saling mempersilahkan temannya dulu begitu. Jadi itulah diantaranya yang bisa saya amati di sekolah kita ini, dan saya yakin masih banyak lagi budaya positif lainnya yang sudah terlaksana di sini. Silakan Ibu Jenti menceritakan pengamatan dan pengalamannya. Contoh budaya yang ada di sekolah kita, yang pertama itu kegiatan literasi. Itu merupakan salah satu budaya yang sudah kita terapkan setiap hari Jumat di les 7 dengan 8 bersama dengan wali kelas, dan secara terus-menerus dilakukan. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi anak juga mulai menuliskan dari bacaan atau yang mereka lihat atau dalam bentuk video. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Anak telah memilih eskul yang mereka minati sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, dan Bapak Ibu guru juga berusaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, pembiasaan awal dan akhir pembelajaran kita yang dilakukan dengan doa, dan akhir pembelajaran itu juga dilakukan dengan doa. Kemudian kita memiliki tata tertib sekolah.
pada saat ini anak-anak kita sudah berusaha untuk melakukan tata tertib yang ada di sekolah. Jika pun ada anak yang melanggar, maka Bapak Ibu guru atau guru BK akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut sehingga anak itu menyadari bahwa pentingnya peraturan ditetapkan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Itu yang saya bisa lihat di sekolah kita, budaya yang telah kita terapkan di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kriteria siswa yang ideal, pandaikah? Disiplin. Siswa yang ideal adalah siswa yang disiplin. Bisa kita simpulkan, siswa yang ideal adalah siswa yang disiplin, disiplin diri. Pertanyaan adalah, apakah hukuman yang tak bisa mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Yang kedua, memberikan hukuman yang positif, misalnya membaca buku atau membersihkan toilet, itu kan positif, tak usah. Menyapu halaman, apakah itu bisa membuat anak menjadi anak yang disiplin? Tidak juga. Bisa jadi separuh-separuh ya. Kemudian memberikan penghargaan atau hadiah, pujian, iming-iming, apakah itu bisa meningkatkan motivasi anak untuk menjadi seorang yang disiplin dalam belajar? Tidak. Lalu apa yang membuat orang bisa disiplin anak dalam belajar? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkah, betul yang disampaikan tadi bahwa dalam bukunya Teori Kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, semua hal yang datang dari luar diri itu tidak akan bisa mendisiplinkan orang, tidak akan bisa membuat dia manusia yang memang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang kita harapkan. Maka di sini disebut adalah sebuah ilusi kalau guru bisa dikatakan mengendalikan murid. Jadi sebenarnya kita nggak sanggup mengendalikan murid-murid kita. Dan itu tidak mungkin kita mengendalikan murid. Juga adalah sebuah ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Jadi kalau anak itu kita pancing emosinya, seolah-olah dia menjadi bersalah atas tindakan yang dibuatnya itu, kita akan sukses membentuk karakter dia. Menurut William Glasser itu hanya ilusi, itu sesuatu yang semu. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga ya, perbuatan positif tadi menyapu, membaca buku, disuruh berlari. Diri sendirilah yang bisa mengendalikan murid, bukan orang lain. Nah, di sini ada teori stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Dalam stimulus respon, di situ disebut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dalam teori kontrol, teori pilihan, kita hanya berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Dalam stimulus respon, teorinya mengatakan saya bisa mengendalikan orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Orang lain bisa mengendalikan saya. Itu kata stimulus respon. Tapi teori kontrol mengatakan hanya aku yang bisa mengendalikan aku. Hanya Anda yang bisa mengendalikan Anda. Nah, dalam stimulus respon semuanya berpikir menang kalah. Maka di situ kalau enggak saya menang, dia kalah. Kalau enggak dia kalah, saya menang. Tapi dalam teori kontrol yang nanti kita lihat, yang diharapkan adalah orang berpikir menang-menang. Yang berbuat salah, yang lemah menang, yang memiliki otoritas juga tetap dalam posisi menang. Oleh karena itu kita harus memiliki disiplin positif dan kita harus memiliki disiplin positif ini kepada anak-anak kita. Nah, apa itu jiwa atau core dari disiplin positif? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu disebut dengan tata tertib, ketaatan, atau kepatuhan kepada peraturan. Ya, saya garis bawah ya, kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi peraturan.
Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin disebut kalau tunduk pada aturan. Nah, pemahaman ini, pengertian ini sebetulnya melenceng dari arti dasar dari kata disiplin. Nah, secara etimologis, disiplin itu sebenarnya dari bahasa Latin, itu dari discere, artinya belajar, dan kata lain yang berdaging yaitu discipulus, itu artinya murid, pengikut. Makanya dalam bahasa Inggris kan, disciple itu artinya rasul, ya karena murid Yesus ya, tapi sebetulnya adalah murid Yesus itu disciple. Nah, oleh karena itu disiplin yang benar adalah sikap setia untuk mengikuti guru dalam belajar, itu sebetulnya. Maka jiwa roh dari para murid sebetulnya adalah setia mengikuti arahan gurunya, setia kepada gurunya, mengikutinya dan belajar dari gurunya. Nah, sekarang pertanyaan kita ya, guru itu apa? Apakah guru itu pengajar? Menurut Bapak Ibu, apakah guru tugasnya mengajar? Tidak. Guru tugasnya bukan mengajar. Nah, dalam bahasa Latin, magister. Nah, itu akar katanya sebenarnya adalah magis atau magis. Nah, magis itu artinya lebih. Maka seorang guru selalu lebih baik, lebih bijaksana, lebih pandai, lebih tahu banyak, lebih duluan tahu. Jadi bukan berarti seorang guru harus mengecapkannya, tapi dia tahu lebih banyak daripada yang diajarinya. Dia lebih bijak dibanding murid kita. Dan dalam segala hal kita harus lebih pandai, lebih cakap, lebih bersih, lebih disiplin, lebih bijaksana. Nah, penerapan tujuan positif, tujuannya adalah disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada diri murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif itu hanya mungkin terjadi ketika anak itu memiliki keyakinan dalam diri karena memiliki nilai-nilai yang ingin dicapai, dan dia terdorong dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari luar, entah takut karena dihukum atau ada imbalan yang dijanjikan kepadanya. Nah, semata-mata budaya positif itu muncul ketika ada motivasi intrinsik dari dalam diri para murid kita. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui nilai-nilai positif yang harus kita ikuti? Apakah semua nilai itu positif? Harusnya. Semua nilai adalah nilai yang baik. Apa saja nilai-nilai positif atau nilai kebajikan yang kita inginkan? Nah, apakah nilai Bapak Ibu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas agama, dan lintas latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai nilai-nilai profil pelajar Pancasila ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, semua nilai ini bisa dijabarkan dengan elemen-elemen yang dimilikinya. Nah, ciri-cirinya ada semua di sini. Misalnya beriman itu berarti ada akhlak beragama, akhlak kepada negara, akhlak kepada alam, akhlak pada diri sendiri, akhlak bernegara, dan sebagainya. Nah, ciri kemandirian, dia punya kesadaran akan diri dan situasi. Ya, dia bisa hidup dalam situasi yang tepat. Lalu memiliki regulasi diri, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Itu ciri kemandirian. Gotong royong, dia memiliki kemampuan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Berkebinekaan global itu ditandai dengan dia mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan berinteraksi dengan antar budaya, memiliki refleksi dan tanggung jawab serta berkeadilan sosial. Bernalar kritis itu memperoleh proses
dan memproses informasi, mampu menganalisis dan mengevaluasi melalui penalaran, serta melakukan refleksi dan evaluasi. Kreatif itu menunjukkan adanya gagasan yang orisinil, yang asli, yang tidak dibuat-buat, serta memiliki keluasan berpikir. Nah, ini nilai-nilai yang kita miliki di negara ini. Nah, sekolah kita maksudnya juga memiliki nilai. Ada nilai yang sudah kita gali bersama dari Yohanes Bosco dan Thomas Aquinas yang harus dihidupi oleh sekolah kita, yaitu akal budi, agama, dan cinta penuh kebaikan. Nah, 3 nilai utama ini kita turunkan menjadi keutamaan-keutamaan yang kita sebut dengan rasa ingin tahu, berpikir kritis, memecah masalah, kreatif dan inovatif, cerdas, beriman, bertakwa, berharap mulia, toleran, bersyukur, katolik, artinya universal, selalu bisa masuk ke segala situasi, tulus, damai, rela berkorban, mampu bekerja sama, dan asistensi. Kita juga harus memahami teori motivasi, ya, hukuman, hadiah atau penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bukunya Restitusi, Diane Gossen mengatakan bahwa ada 3 alasan orang melakukan sesuatu, atau ada 3 yang mendorong orang, memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Pertama adalah dia sebenarnya ingin menghindari masalah atau menghindari hukuman. Nah, biasanya orang itu akan berkata, apa nanti yang terjadi kalau saya tidak mematuhinya atau tidak melakukannya? Apakah saya nanti dimarahi? Apakah saya dihukum? Apakah ada nanti sanksinya? Nah, berarti dia takut dihukum, makanya dia melakukannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi, untuk mendapatkan hadiah. Nah, biasanya orang yang motivasinya untuk mendapatkan hadiah akan berkata, apa nanti yang saya peroleh kalau saya melakukannya? Jadi kalau guru misalnya, kalau saya hadir di sini, apa yang saya dapat? Ada nggak uang saku gitu? Berarti kita masih di level melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan hadiah atau imbalan. Lalu yang ketiga adalah, dan ini yang paling tinggi, sebetulnya orang melakukan sesuatu karena ingin menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini datang dari diri, muncul dari hasanubarinya, hatinya untuk melakukan karena dia ingin mengekspresikan dirinya dan membuat dirinya bermakna. Itu. Nah, yang kedua tadi itu semua dari faktor luar. Hukuman karena ada faktor eksternal, maka dia melakukan. Hadiah, imbalan, penghargaan, iming-iming itu juga karena datang dari luar, maka dia melakukannya. Tapi kalau faktor internal dari diri sendiri, itu memang yang diharapkan. Nah, hukuman, kita semua sudah tahu bahwa hukuman itu selalu menyakitkan. Ada nggak pengalaman dihukum? Masih ingat nggak? Pengalaman dihukum masih ingat waktu SD dan SMP. SD itu karena tidak hadir pada saat pembelajaran di hari Sabtu. Karena mungkin begitulah ya, orang tua mengharapkan kita bekerja untuk kegiatan tertentu di hari Sabtu itu, dibawa berjualan di pajak. Jadi hari Sabtunya saya tidak hadir, hari Seninnya saya disuruh menjunjung bangku selama pembelajaran berlangsung. Itu sangat menyakitkan bagi saya dan sepertinya itu melukai hati saya sampai sekarang begitu. Lalu waktu SMP, kami dari rumah yang saya tempat tinggal ke sekolah itu jalan kaki. Lalu ya seperti musim yang ada di Indonesia tentu ada musim hujan. Ada satu hari tertentu karena musim hujan, lalu saya terlambat datang ke sekolah. Guru-gurunya bukan memberikan empati kepada saya dan beberapa teman yang terlambat, malah menghukum kami keluar dari bawah rintihan hujan itu beberapa waktu, bahkan lebih dari 30 menit. Ya, bagi saya sesungguhnya itu bukan bentuk pendidikan yang baik. Empatinya tidak ada. Kita sudah terlambat, kita tidak ditanya kenapa, bahkan masih
memberikan luka kepada kita seperti itu. Jadi di SMA juga demikian. Mungkin karena saya dulu sekolah SD, SMP dan SMA-nya negeri. Kalau terlambat itu kita harus buka sepatu dan wajib mencuci membungkus kamar mandi seperti itu. Dan itu sepertinya menjadi sebuah kebanggaan bagi sekolah. Itu menjadi seperti budaya positif bagi sekolah itu yang terlambat mencuci kamar mandi ini dan itu. Dan sepertinya saya tidak tahu apakah itu memang berhasil mendisiplinkan kami pada saat itu. Tetapi ya berpikir positif saja, ya kita jadi berusaha untuk lebih tepat waktu tiba di sekolah. Terima kasih. Mengapa ibu masih mengingat itu padahal sudah lewat lebih dari 20 tahun? Karena bagi saya menyakitkan, Pak. Caranya itu sepertinya tidak mengerti perasaan saya pada saat itu. Itu yang membuat, karena saya rasa tidak salah. Karena saya tidak salah, kenapa sesakit itu? Nah, begitu Pak. Baik, terima kasih. Pengalaman yang sangat konkret, sudah berlangsung 20 tahun, 25 tahun, masih tetap melekat dalam ingatan, tersimpan aman dalam memori alam bawah sadar kita. Pertanyaannya adalah, apa dampak apabila kita menghukum siswa dengan cara seperti itu? Apakah mereka akan masih mengingat kita? Ya, menurut pengalaman saya Pak, saya mengingat, tapi mengingat yang negatifnya. Iya. Jadi kemungkinan anak-anak kita kalau kita hukum sekarang dengan cara seperti itu, 25 tahun lagi mereka akan tetap mengingat itu, dan yang diingat dari kita adalah yang buruk itu. Maka jelas menghukum itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tidak akan pernah membuat anak menjadi anak yang merasa percaya diri dan tinggi. Hukuman itu biasanya datang sepihak gitu. Mungkin tidak ada angin, tidak ada hujan, diberikan hukuman. Nah, konsekuensinya berbeda sedikit ya. Konsekuensi itu biasanya anak sudah tahu sebelumnya, kalau aku melakukan ini maka akibatnya ini. Kalau aku melakukan A, akibatnya B. Mereka sudah mengerti itu. Jadi tidak sama persis ya. Walaupun nanti rasa sakitnya itu dalam jangka tertentu itu hampir sama. Ya. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan. Ya. Tapi kalau konsekuensi dia sudah tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Tapi dengan konsekuensi, karena sudah jelas aturannya, anak akan bisa menghargai disiplin. Ya. Hukuman itu selalu paksaan. Pokoknya kamu harus begini. Tapi konsekuensi, apa yang harus kamu lakukan? Ini kan sudah ada kesepakatan. Dalam hukuman selalu anak itu memiliki konsep diri yang buruk. Tapi dalam konsekuensi dia tahu, aku bisa lebih baik. Tapi karena aku melakukan kesalahan, maka harus tanggung ini. Jika seorang dihukum, dia akan marah. Kalau kamu di kelas, kamu harus tinggal selama istirahat di kelas mencatat pelajaran yang kita pelajari tadi. Tapi itu disepakati dari awal. Bapak Ibu, tadi penghargaan juga tidak akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Ya, penghargaan. Alfikon menulis dalam bukunya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi, kita sedang beranggapan, berpikir bahwa mereka sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kalau kita mengiming-imingi, sebenarnya kita anggap tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga harus disokong dengan faktor-faktor luar yang bisa membuatnya lebih berkembang. Itu dampak buruk dari memberikan penghargaan adalah itu tidak akan efektif dan tidak awet. Mungkin untuk jangka pendek penghargaan itu bisa memacu semangat orang untuk berpartisipasi dan berprestasi. Tapi untuk jangka panjang itu tidak akan mungkin. Setelah dapat hadiah, kembali ke aslinya. Penghargaan itu akan bisa merusak hubungan, merusak hati dan menimbulkan rasa iri. Nah, kalau seseorang misalnya dapat, orang lain tidak dapat, itu yang paling menyakitkan. Contoh, ranking yang kita buat di kelas itu kan di sekolah, untunglah sekarang gak ada lagi rankingnya. Walaupun orang tua kita selalu minta ranking berapa anak saya, kita teguh berprinsip tidak perlu ada ranking. Ranking itu sangat menyakitkan bagi yang di bawahnya.
Sebenarnya mungkin selisihnya tidak jauh beda, tapi dia harus dianggap orang yang tidak mampu ketika dia menduduki posisi di bawah yang lebih tinggi. Ya. Mengurangi ketepatan karena bukan datang dari hati. Ya. Penelitian menunjukkan Bapak Ibu, seseorang yang karena diiming-imingi mendapatkan hadiah mengerjakan sesuatu, ketelitiannya untuk melaksanakan itu buruk. Dia akan banyak melakukan kesalahan, menurunkan kualitas, menghukum karena kalau tidak dapat dia akan sedih. Hanya yang paling buruk. Seandainya kita memberikan iming-iming kepada anak kita, siswa kita, murid-murid kita supaya melakukan sesuatu yang kita harapkan dan ternyata dia tidak mendapatkannya, dia akan merasa manusia gagal. Ternyata saya nggak bisa ngapa-ngapain karena hadiah itu tidak saya dapatkan. Nah, yang paling baik adalah kita harus menggunakan restitusi. Ya, kita harus memakai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk selalu memperbaiki kesalahannya sehingga dia kembali bisa melompat lebih tinggi, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan restitusi, kesalahan itu kesalahan tetap ada, tapi kesalahan tidak menjadi bumerang, tidak menjadi kuburan bagi dia sehingga dia tertanam dalam-dalam. Nah, restitusi adalah proses kolaborasi. Sebetulnya di situ ada penguatan kolaborasi antara saya guru dan murid saya untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan yang diinginkan. Restitusi bukan untuk menebus. Kalau bayar kesalahan ini berarti kesalahan lunas gitu. Jadi orang melakukan kesalahan dihukum, korbannya merasa puas ketika hukumannya menurut dia sudah maksimal. Nah itu ya, itu bukan ke situ maksudnya. Namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu selalu mengangkat bagaimana kita kembali bangkit setelah terpuruk. Restitusi itu memperbaiki hubungan antara orang yang bersalah dan yang kepadanya dia bersalah. Restitusi itu bukan sebuah kewajiban, bukan paksaan, tapi sebuah tawaran. Dalam melakukan restitusi kita harus memberikan pilihan-pilihan. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Keputusan ada di tangan orang yang melakukan kesalahan itu. Oleh karena itu kita dalam melakukan restitusi kita sebetulnya harus menuntut dan melihat dirinya lebih dalam lagi. Kamu sebetulnya seperti apa? Ya, coba dulu refleksi, coba tenang dulu. Sebenarnya apa yang kamu harapkan? Restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, setiap orang bertindak pasti sebetulnya dia sedang memenuhi salah satu kebutuhan. Nanti akan kita lihat kebutuhan-kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan. Semua tindakan kita itu didasari atas kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu yang tidak di ruangan ini sebetulnya karena ada kebutuhannya dan kebutuhan itu harus kita akui sebagai kebutuhan yang pasti. Nah, restitusi di sini adalah yang paling tepat. Ya, lihat diri, lakukan refleksi, lalu bangkit kembali sebagaimana yang diinginkan. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, Bapak Ibu, orang dan kesalahannya itu harus dibedakan. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu lakukan, ya kan? You are what you do. Kamu adalah apa yang kamu lakukan. Nah, dalam restitusi itu dipisahkan. Orangnya dan kesalahannya itu dua hal yang berbeda. Manusia sebagai manusia, dia tetap manusia yang memiliki harga diri, martabat, sekalipun dia melakukan kesalahan atau kejahatan. Kesalahan, ya ada, kita akui dan kita terima, dan inilah yang harus kita perbaiki. Berikutnya adalah restitusi itu menguatkan murid bisa belajar dari kesalahan dan membuat loncatan lebih tinggi. Nah, ketika dia punya, dia akan melompat lebih jauh lagi menjadi seorang yang berdaya. Restitusi fokus pada solusi, bukan mengurangi kesalahan. Jadi kalau kita sedang melakukan restitusi dengan murid-murid yang sedang terjerembab dalam kesalahan, kita tidak sedang mengoreksi kesalahanmu ini. Kita mengelis lagi kesalahannya itu, lalu menceritakannya, menunjukkannya kepadanya setiap kali dia melakukan kesalahan. Bukan. Dalam restitusi kita fokus pada bagaimana solusinya. Kesalahan terjadi lagi. Kita cari dari solusinya. Mungkin obatnya kurang bicara gitu. Cari kembali.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika seseorang bersalah, sebetulnya itu sedang terasing dari dirinya, terasing dari kelompoknya. Restitusi ini membuat dia pulih kembali masuk ke dalam kelompoknya. Restitusi membangun konsep diri yang lebih utuh dan lengkap. Nah, di sini restitusi membuat orang percaya diri, bangga pada dirinya, dan dia yakin bahwa dia bisa lebih baik lagi di waktu-waktu yang selanjutnya. Kesimpulannya adalah restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari sebuah ketidaknyamanan, menghindari hukuman, namun tujuan adalah menjadi orang yang kembali tekun untuk menginternalisasi nilai-nilai kebaikan yang dia yakini. Motivasi untuk berperilaku setur nilai-nilai dan keyakinan ini datang dari dalam, dari dirinya sendiri, intrinsik, bukan paksaan dari luar atau tawaran dari luar. Entah itu dalam bentuk rasa takut, rasa cemas, segan melihat guru karena segan dilakukan, atau khawatir nanti, wah kemana nanti nih, atau karena iming-iming ada janji nanti saya akan diberikan nilai yang bagus kalau saya melakukan ini, tapi semata-mata karena dia ingin menjadi manusia yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ada pada kolom ini, ya. Yang paling bagus dari semua itu adalah melakukan restitusi. Konsekuensi itu masih netral, artinya ketika kita melakukan restitusi dengan seorang anak yang melakukan kesalahan, kadang-kadang kita masuk juga ke ranah konsekuensi. Tetapi kita tidak bisa berhenti di situ. Karena kita harus menunjukkan ini aturan ada. Tapi bukan berarti aturan ini mesti dilakukan secara ketat. Ketika hukumannya dikatakan pulang ke rumah, ya pulang dia gitu. Di sini ada selalu tawaran-tawaran bagaimana sedang memperbaiki diri. Saya selalu menganalogikan menangani anak-anak dengan perkembangan seperti yang kita alami di sekolah kita itu seperti bermain layangan. Bermain layangan itu nggak boleh ditarik terus. Kalau ditarik terus ke kita nggak boleh dia kemana-mana, dia akan menjadi layangan yang putus atau tidak akan bisa diterbang lebih tinggi lagi. Ya kan? Layangan itu kalau ditarik terus, ditarik. Ya maka kapan dia pergi naik dia? Gak akan bisa naik. Tapi dilepas pun dia terus, itu tidak akan naik. Bapak Ibu coba aja bermain layangan, diulur terus talinya, terus dibiarkan gitu. Layangannya tidak akan naik. Sekali pun dia naik itu akan hilang dan tidak tahu lagi dari mana rimbannya. Maka layangan itu kadang ditarik, kadang dilepas, kadang ditarik, kadang dilepas. Dan itulah caranya dia naik lagi lebih tinggi. Ditarik tapi dilepas, naik lagi lebih tinggi. Nah, dengan restitusi kita bisa seperti itu ya. Nah, semua hukuman itu akan membawa identitas dari bagi yang bisa membedakan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi, dan yang paling tinggi adalah restitusi. Nah, supaya anak-anak kita bisa memiliki budaya positif di sekolah, kita hendaknya memiliki keyakinan atau menanamkan keyakinan. Di sini keyakinan kelas. Sekolah kita sudah menjalankan itu terus. Saya lihat semua kelas memiliki keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu masuk atau keluar dari diri sendiri dan menjadi institusi yang ditetapkan itu. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku dan agama. Jadi nilai ini sebetulnya sesuatu yang diyakini bersama dan itu merupakan nilai-nilai universal, kebaikan-kebaikan universal. Nah, keyakinan itu bukan peraturan. Apabila siswa kita setelah membuat keyakinan di kelas misalnya tidak sanggup melakukan keyakinan itu, bukan berarti anak itu harus dihukum atau diberikan sanksi. Tapi kita harus merefleksikan kembali
berarti keyakinan yang kita bangun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Maka direvisilah keyakinan kita. Kalau kita katakan misalnya kita yang biasa ya, satu berbicara, yang lain mendengar, itu sudah umum. Oh ternyata nggak bisa dijalankan sekolah atau kelas. Mari kita refleksi, apakah ini cocok sebagai nilai yang kita tumbuhkan di kelas kita, atau mungkin kita cari yang lain dulu. Ganti bahasanya, hormati satu sama lain, bicara secukupnya, atau apa. Jadi tidak ada di situ hukuman. Kalau dia bicara ketika orang lain berbicara, lantas ada sanksi, berdiri di depan kelas, pegang telinga misalnya. Bukan itu, atau catat buku sampai habis itu. Bukan. Tapi kita kembali refleksi, apakah nilai ini masih cocok untuk kita tanamkan atau kita ganti dengan nilai yang baru? Nah, oleh karena itu keyakinan kelas adalah serangkaian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama untuk dibudayakan, dibiasakan oleh seluruh kelas. Nah, keyakinan kelas bisa juga diturunkan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Visi misi kita seperti apa? Visi misi negara ini, profil pelajar Pancasila ada 6. Itu juga nilai yang sebenarnya kita harus miliki, dan itu bisa kita tawarkan dalam membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Bapak Ibu, hal penting dalam membuat keyakinan kelas adalah, ingat, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, bukan peraturan yang rinci. Misalnya nilai disiplin itu mau kita tanamkan, tapi untuk mengungkapkan disiplin ini datang ke kelas tepat waktu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya, bukan yang rinci-rinci. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk bahasa positif. Jadi dalam keyakinan kelas bahasanya nggak boleh negatif. Ya. Jangan menyontek, sebetulnya itu tidak cocok. Ya. Bekerjalah dengan jujur. Ya, itu semua adalah bahasa yang positif, tidak menggunakan bahasa yang negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, jadi tidak terlalu wah gitu. Mungkin 1, 2, 3, antara 3 sampai 7 mungkin bisa diikuti. 3 cukup, ya, untuk diikuti semua warga kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, yang bisa dicapai secara bersama-sama. Maka dalam membuat keyakinan kelas supaya memiliki budaya positif, semua warga kelas harus dilibatkan secara bersama-sama. Semua warga kelas hendaknya itu terlibat, ya, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Kalau sudah kurang cocok, silakan ditinjau kembali. Nah, ini contoh keyakinan kelas di 7B, ya, kami buat bersama. Nilai kebajikan yang hendak diwujudkan, nilai sopan santun. Jadi anak-anak merinci semua kebajikan seperti apa yang ingin dicapai di kelas, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika nilai-nilai itu sudah disepakati menjadi keyakinan bersama, maka anak-anak itu akan bisa kita ajak bagaimana dia harus tampil gitu, dan bagaimana dia harusnya tidak tampil atau tidak seharusnya tampil. Kalau misalnya untuk nilai sopan santun, yang terdengar bicaranya halus, menyapa selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu yang terdengar dari ucapan seluruh kelas, ya, terima kasih, itu menunjukkan sopan santun. Yang terlihat apa? Menunduk misalnya, duduk sopan, ya, duduknya sopan. Berperilaku, dia menghormati temannya, dia menghargai, dia berbicara dengan sopan. Jadi apa yang terlihat dan terdengar serta berperilaku tampak, mereka akan tunjukkan itu setelah keyakinan kelas ini dimiliki oleh kelas itu sendiri, semua warga kelas. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema lain adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah kita singgung bahwa semua tindakan itu pasti ada tujuannya, dan tujuannya pasti baik. Mungkin caranya yang tidak baik. Nah, apa yang membuat orang bertindak, apa motivasi orang berperilaku? Salah satunya adalah
Karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Entah itu tindakan yang salah, tujuannya baik tapi tindakannya salah. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan kita. Entah kebutuhan yang mana, nanti akan kita lihat. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati atau melanggar peraturan yang sudah digariskan, hal itu sebenarnya karena mereka menggunakan cara yang salah untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, di sini ada unsur etisnya, unsur moral. Semua tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa isinya itu? Mungkin makan, ya, pakaian, istirahat, tempat tinggal, berlindung, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan kita. Lalu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya itu akan muncul dengan anak itu ingin diterima, diberikan, ingin berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi dan mengasihi, disayangi dan menyayangi. Kebutuhan berikut adalah kebebasan. Itu ditunjukkan dengan kemauannya untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Ya. Dia punya otonomitas pada dirinya sendiri. Lalu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan itu ditunjukkan dengan kesenangan bermain, tertawa, lucu. Nah, itu kesenangan-kesenangan yang membuat itu kebutuhan kesenangan seseorang. Lalu kebutuhan yang lain itu adalah penguasaan, ya, powerful, ya. Biasanya itu akan tampak dari keinginan anak untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui, ingin memimpin, ingin tampil, ya, ingin didengar, ingin dianggap, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita apa dulu? Tes dulu. Kita baca dulu teks ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Sebenarnya dia mau kebutuhan apa yang dari 5 kebutuhan ini? Dia sedang membutuhkan atau mencari kebutuhan kesenangan, kan? Dia ingin senang. Sambil belajar bersenang kan bisa. Tapi kalau bersenang di kelas, kita kan ngomong-ngomong. Dia, gitu kan? Padahal dia belajar dengan cara seperti itu. Nah ini, Bapak Ibu. Kebutuhan apa yang sedang diperlukan murid kita apabila dia berkata misalnya ini, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia membutuhkan sentuhan. Kalau ini, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu terus gitu. Dia sedang membutuhkan, ya, karena dia bosan, ya. Dia bosan belajar gitu terus. Dia ingin kesenangan, mungkin juga kebebasan. Ya, dia bisa juga ingin kebebasan, ya. Aku bosan terus gitu belajar. Kalau ini, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuk dirinya ke teman-teman yang lain. Sebenarnya dia sedang mencari kebutuhan apa? Penguasaan, dia malu. Dia ingin dianggap bahwa pekerjaannya juga bagus. Nah, gitu. Dia ingin penguasaan, pengakuan. Bagus Bapak Ibu, kita sudah tahu. Nah, untuk menunjukkan atau memantapkan bagaimana kita melakukan tindakan restitusi, sebetulnya di sekolah kita ini sudah ada. Kita memiliki satu program andalan yang kita sebut dengan asistensi. Dan ada 5 teknik guru untuk mengendalikan anak-anak. Sebelum misalnya kita tahu dulu apa artinya mendidik. Mendidik dari kata educare, ducere, itu artinya keluar membimbing atau membimbing keluar, menuntun keluar. Jadi tugas guru sebenarnya adalah menuntun. Menuntun apa? Kodrat anak. Jadi pas menuntun membimbing anak supaya potensi dirinya keluar.
potensi dirinya itu keluar. Nah, apa posisi yang harus dimiliki guru supaya bisa mendapatkan ini, supaya bisa anak kita dituntun kodratnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan? Jerry Gosen menunjukkan 5 posisi kontrol ketika guru berhadapan dengan murid. Pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang kelima posisi manajer. Kalau penghukum dia akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Pokoknya kamu harus mengikuti aturan saya. Tapi kalau seorang penghukum merasa bersalah, suaranya akan lembut, tapi lebih menyakiti. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan itu. Ibu stres, mungkin besok saya akan mati gara-gara kamu. Atau bagaimana nanti orang tua melihatmu kalau begini tindakanmu? Dia akan dipancing membuat rasa sedih pada dirinya. Dia akan mengatakan pada dirinya, gara-gara aku ibuku stres, gara-gara orang tuaku jadi begini. Nah, sebagai teman, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukanlah itu. Masa kamu tidak mau? Ingatkan, aku tidak pernah tidak membantumu. Nah, gitu ya. Tapi kalau memantau, dia akan tunjukin peraturan. Ini peraturan kita, bagaimana konsekuensinya? Seorang manajer, dia akan mengatakan apa yang kita yakini. Dia akan kembali ke keyakinan tadi. Apa kesepakatan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatmu jadi lebih baik lagi? Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah? Anak bukan dibantu untuk disuruh untuk membantu menyelesaikan masalah, tapi diberikan jalan bagaimana dia menyelesaikan masalah. Bukan kita menunjukkan masalah solusi ini harus kamu buat, tapi pikirkan bagaimana caranya supaya kamu sesuai dengan apa yang kamu yakini dan kamu harapkan. Nah, hasilnya nanti akan sangat bagus kalau kita berposisi sebagai manajer. Ya. Dengan manajer kita akan menguatkan dia, tapi kalau kita berposisi sebagai teman, dia akan ketergantungan. Ya, kalau dia ada, kita amankan itu. Dengan pemantau dia akan menyesuaikan diri dengan kita. Kalau kita awasi dia taat, kalau tidak kita awasi dia akan pergi. Kalau kita berposisi sebagai penghukum, anak akan tumbuh menjadi seorang pemberontak. Ya. Tapi kalau kita membuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan, dia akan berbohong dan menyangkal. Nah, dampaknya pada murid adalah kalau kita menghukum, dia akan mengulangi kembali kesalahannya. Kapan saatnya yang tepat untuk mengulangi? Sementara kalau membuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Ya. Sebagai teman, dia akan menjadi lemah dan tidak akan mandiri. Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita selalu berikan tawaran terus. Begini caranya, begini caranya. Kalau pemantau, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diterima. Nah, yang paling bagus adalah manajer mengevaluasi diri. Dampaknya akan anak itu bagaimana dia lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat dulu. Kembali kita ujian dulu tes. Kita lihat bersama-sama. Misalnya guru berkata kepada siswa, tadi kan ada ini ada 4 ya, penghukum selalu membuat rasa sakit, membuat rasa bersalah, dia menyakiti tapi kecil, pelan, tapi itu membuat dia menjadi tidak nyaman. Teman akan menjadi tergantung, menjadi seperti setara yang kita. Pemantau selalu tunjukin. Nah, ini ada kursus. Tapi kalau manajer, dia selalu bertanya, bagaimana solusi yang terbaik? Apa yang kita yakini? Bagaimana cara kita untuk sampai kembali ke posisi yang kita inginkan bersama? Nah, kita tes. Nah, misalnya guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini gurunya berposisi sebagai apa ya? Nah, guru berkata, ayolah lakukan diri saya, kan bisa nanti kita atur bagaimana. Ini gurunya berposisi sebagai apa? Teman. Kalau guru berkata, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini saya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang harus aku lakukan? Posisi apa yang harus kamu miliki? Guru berkata, kamu memang tidak pernah melakukannya.
sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, guru pemantau dia tunjukin aturan. Apa aturan ini? Bagaimana konsekuensi? Oh, ada konsekuensinya yang kita sepakati. Jadi guru memantau di sini. Nah, Bapak Ibu, posisi yang paling bagus adalah manajer. Tapi manajer ini itu bisa bergeser antara teman sama pemantau. Ya, dia akan bisa antara itu. Kadang kita harus menjadi pemantau. Maka tadi tarik ulur seperti layangan itu dilakukan. Tarik ulur. Kadang kita menjadi temannya, kita dekati dia, kita berikan sebenarnya harapan-harapan kepadanya. Mungkin kita bukan cara berpikirnya, tapi kalau terus kita kasih alasan kepada dia, dia akan bergantungan kepada kita. Kalau kita tidak ada, dia akan habis. Nah, manajer yang paling bagus karena menjadi teman, karena menjadi pemantau, dan kita berposisi untuk membuatkan dia kembali ke nilai-nilai yang diyakininya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi itu, Bapak Ibu, kita ini sebenarnya di posisi mana? Penghukum kita di mana? Kalau kita penghukum, sekarang kita nggak penghukum lagi, dulu di penghukum ya. Saya masih ingat dulu kalau tidak dikerjakan apa ya, tulis double folio itu sampai halaman. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada lagi ya. Jadi sekarang kita di mana? Teman, pemantau, manajer. Manajer ya, tapi sudah mulai ya. Ada 5 tadi fungsi kita sebagai guru. Ternyata setelah kita banyak memahami hal tentang disiplin positif ini, ternyata itu tidak baik, dan yang ada anak itu memberontak dan dia akan mencari kapan kita juga salah, begitu. Jadi fungsi kita yang 5 tadi, yang jeleknya tadi menghukum, itu sudah semakin kita kurangi, kita terus. Kemudian melangkah ke atas, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Saya pribadi merasa perlu kita buat bahasa kepada anak ketika dia melakukan kesalahan, tapi jangan berhenti hanya di sana, supaya anak-anak itu mengetahui bahwa dia salah, dan itu tidak baik. Karena itu tadi kan disiplin itu harusnya dari dirinya, ada kesadaran dia melakukan sebuah peraturan bukan karena faktor eksternal, dapat hadiah ataukah dipuji, tetapi murni dari pemahaman dia tentang disiplin ini memang baik untuk diriku lakukan, begitu. Itulah yang harus kita mulai dan bahkan kita tingkatkan. Baru setelah itu kita sebagai guru, sebagai teman, tidak semua kita berhasil melakukan ini, ya kan? Tapi kita ingin juga, tapi tentunya dengan batas-batas. Karena kadang-kadang kalau kita berikan celah kepada siswa untuk jadi teman kita, kadang jadi kebablasan. Nah, disitulah kita perlu membuat batas kepada mereka. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Ya, ini baik dilakukan, tetapi di sini dibutuhkan konsistensi. Kita sebagai pemantau, misal ada anak yang bermasalah. Kemarin itu saya ada Rehan, karena ada informasi bahwa dia dibully di kelas itu. Jadi kita mau lebih kita berikan restitusi ya. Kita dekati dia, apa masalahnya. Memang setelah kita bicara dengan dia, ada memang yang mengatakan itu, tapi walaupun dia enggan, akhirnya dia mengatakan memang ada yang mengatakan itu kepada dia karena kulit yang berbeda. Namun setelah kita berikan pemahaman juga kepada teman-temannya, tapi kita maksudnya pelan-pelan kepada teman yang berkata itu. Saya tanya kepada dia siapa yang mengatakan itu, dan dia sebutkan nama. Kita nggak mau menghakimi semua dalam kelas itu, tetapi kepada orang yang mengatakan itu kita dekati. Selanjutnya kita tanya lagi Rehan, bagaimana Rehan? Sudah bagaimana di kelas? Udah enggak lagi Miss? Dan itulah kehebatan dari restitusi ini. Kita buat pendekatan, tapi tetap kita pantau. Itu akhirnya anak itu merasa disayangi. Jadi kalau pagi-pagi Rehan itu akan selalu, kalau misalnya saya asik bicara dengan BPSMA, dia akan tunggu untuk hanya mengatakan good morning Miss. Artinya dia merasa mendapat kasih sayang tadi. Iya, itu dia. Jadi
guru ya Pak ya? Itu harus. Oke, Makanya sebenarnya menjadi guru nggak sembarangan. Baik, terima kasih buat kita. Tadi perlu kita memang menyatakan rasa bersalah itu, yang membuat dia merasa bersalah atas kesalahan yang diberikan. Nah ini akan saya jawab dengan menggunakan ini. Di sini ada segitiga restitusi. Nah bagaimana sebetulnya menerapkan komunikasi yang baik dalam asistensi maupun restitusi supaya anak jangan sampai melekat rasa bersalah itu dalam dirinya. Ada tekniknya. Nah, Bapak Ibu di sini ada 3 hal. Jadi ada tiga langkah untuk melakukan restitusi. 3 langkah. Ketika seorang anak bersalah, kita harus melakukan langkah pertama. Itu namanya di sini menstabilkan identitas. Kalau seorang murid bersalah melakukan kegagalan, dia akan hilang harga dirinya atau turun harga dirinya, dan itu akan berada pada posisi yang lemah. Nah, guru ketika menemui siswa seperti ini, dia harus menstabilkan identitas itu. Mungkin dengan mengatakan, nggak apa-apa, kamu tenang saja dulu, silakan dulu, tarik nafas dulu, nggak apa-apa, semua orang bisa melakukan salah. Saya juga melakukan hal yang sama, saya juga pernah bersalah. Jadi kita harus menahan dia supaya jangan semakin jauh dulu di tahap awal, tahap pertama. Jadi kita harus tunggu di situ supaya dia jangan sampai kehilangan identitas dia sebagai seorang murid, sebagai seorang anak. Tahan dulu dia di situ. Stabilkan dulu. Mungkin dia perlu duduk, mungkin tenang, mungkin dia tarik nafas dulu. Dan kita harus mengatakan misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi ada perdananya. Setiap orang juga melakukan hal yang sama. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi kita tidak berhenti di menstabilkan identitas. Karena kalau kita langsung mengatakan, oh memang kamu salah dan kamu telah menyakiti kita semua yang di kelas ini, nah, itu dia akan semakin menjadikan dirinya semakin merasa bersalah. Setelah itu teman, kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu. Makanya tingkat kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah seperti yang dikatakan, semua tindakan pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu sangat terkait dengan kebutuhannya. Apakah bertahan hidup, apakah kesenangan, apakah kebahagiaan, apakah penguasaan dan sebagainya. Kita harus menunjukkan atau mencari apa sebetulnya yang dibutuhkan anak. Maka kita kemudian setelah dia stabil, udah tenang, udah nafasnya tidak ngos-ngosan lagi, kita bisa lanjutkan dengan kamu tentu punya alasan mengapa harus melakukan itu. Ya, kamu punya alasan. Apa semua di balik itu? Sebenarnya kamu mengharapkan apa? Ya, kamu sebenarnya apa yang kamu tuju sebetulnya? Yang mengatakan ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Ya, apa kamu bisa tetap melakukan itu? Kamu tetap bisa berperilaku seperti itu. Tapi kalau kamu tambahkan perilaku lain yang lebih apa? Bagaimana kira-kira? Tahu dia bahwa dia salah, tapi dia tidak disalahkan. Gitu maksudnya. Tahu bahwa dia tidak salah, tapi kita coba masuk kepada kebutuhan. Ya. Apa sebenarnya yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali ke nilai-nilai yang disepakati. Bagaimana keyakinan sekolah kita? Apa sih visi sekolah kita? Apa nilai-nilai yang hendak kita lakukan di sekolah ini? Apa kesepakatan kelas kita? Nilai apa yang mau kita tanamkan di sini? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa sih yang kamu inginkan? Nilai apa yang kamu kembali ke nilai? Kalau ini bisa dikerjakan dengan kuat, Bapak Ibu, ya kita berposisi sebagai manajer bagi anak kita. Di hal ini kita tidak memberikan solusi pada anak. Kita sebagai guru tidak memberikan solusi. Kamu harus begini, kamu harus begini. Maka kemampuan asistensi yang kita tanamkan di sekolah ini sangat dibutuhkan sebetulnya. Kita tidak memberikan solusi, tawaran-tawaran mungkin bisa kita berikan, pilihan-pilihan, tapi keputusan tetap ada pada anak itu. Oke, ini beberapa tindakan-tindakan asistensi yang saya lakukan. Ya, dari upaya restitusi ya, atau asistensi. Jadi orang ini yang melakukan kesalahan sebenarnya dia pernah asistensi juga ya. Ada kesalahan terus kita mulailah itu tanya-tanya semua ya. Nah ini bukan kelas yang saya masuk sebenarnya.
Tapi dia saya lihat ada ketakutan waktu itu, coba saya lihat. Ternyata dia takut, dia punya ketakutan tersendiri. Ini sering terlambat. Ini yang berkali-kali terlambat. Saya mau kutip satu kata-kata dari Carl Meninggal. What the teacher is more important than what he teach. Artinya apa? Apakah guru itu merupakan itu lebih penting daripada apa yang dia ajarkan. Jadi siapa kita dalam kehidupan keseharian itu oleh siswa kita. Setiap kata-kata kita di kelas, tindakan kita di lorong ini ada nilainya bagi anak-anak. Jadi yang paling lebih penting adalah siapa kita dalam pandangan anak-anak itu. Apakah kita menginspirasi mereka atau apakah kita dalam hati mereka dicemooh? Itu dia. Jadi tentunya ada inspirasi, harus ada inspirasi. Ya. Jadi apa kita atau orang seperti apa kita itu jauh lebih penting daripada sehebat apa kita mengajar itu atau sepenting apa yang kita ajarkan itu. Maka jadilah guru yang menjadi seseorang. Demikian, terima kasih banyak. Bagaimana seharusnya menjadi guru? Ya, dalam refleksi saya di guru penggerak, saya tidak pernah menyebut guru penggerak, tapi selalu saya bilang guru, karena sebenarnya bukan urusan guru penggerak. Ya semua guru memang harus gitu. Kalau di SMP 1 tanpa semua itu sepertinya sudah banyak kita lakukan, tapi kita nggak tahu namanya apa. Kami sering berbincang dengan Ibu Lasma, ini kita sudah lakukannya, Bu Las, ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu namanya. Tetapi di guru penggerak kita dikasih, oh yang ini kamu lakukan ini, ini kamu lakukan. Jadi bukan kalau di guru penggerak itu bukan saya guru bahasa Inggris semakin pintar bahasa Inggris, tidak. Tapi saya sebagai guru, saya akhirnya mengetahui ini loh koridormu. Kalau kamu guru, ini loh sebenarnya yang harus kamu lakukan. Itu sebenarnya sesimpel itu Bapak Ibu, sesimpel itu. Jadi Bapak Mendolan, Saya tambahkan sedikit. ya saya Pak. Ini sebenarnya di guru penggerak ini supaya nanti teman-teman terbuka juga untuk bergabung. Betul sekali yang disampaikan oleh sebetulnya kita sudah memilikinya juga di sini dan kita lakukan itu seperti asistensi itu. Asistensi itu kan pendekatan yang sangat bagus gitu. Dan anak-anak di situ merasa didukung. Saya rasakan sendiri siapa anak-anak yang saya asistensi di sini, semua itu menjadi dekat dengan saya. Bapak Ibu masih pengalaman, bagaimana pengalaman dia? Semua menjadi dekat. Mungkin kita bisa mendengar dari Ibu Diana karena mungkin Ibu Diana sama-sama rajin mengisi asistensi. Ketika melakukan asistensi, sebenarnya ada kesan tertentu. Pertama, secara emosional kita merasa dekat sama siswa. Kemudian yang kedua yang saya rasakan, saya senang bisa menjadi bagian dari masa-masa mereka pada waktu itu. Mungkin pada saat itu mereka tidak mengharapkan solusi, tapi dengan dia memiliki teman untuk bercerita, setidaknya itu bisa membuat sedikit perasaan lega. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya ketika kita punya sesuatu tapi kita tidak bisa menyampaikannya. Tapi dengan adanya asistensi, anak-anak juga merasa nyaman, merasa dekat, merasa terbantu, merasa mereka menemukan seseorang yang bisa membantu mereka untuk mengatasinya, walaupun sebenarnya kita enggak memberikan solusi, tapi dia belajar untuk menemukan solusi dari cerita yang dia sampaikannya kepada kita, lalu kita memberikan seperti Bapak bilang tadi, seperti teman gitu. Nah, menunjukkan posisi kita, tapi kadang kita juga seperti mantau-mantau, seperti tarik ulur, akhirnya dia bisa
memutuskan sesuatu. Nah, bahkan dengan adanya asistensi, saya merasa senang karena orang itu bisa memiliki rasa percaya diri. Karena ada seseorang juga yang terkadang untuk bercerita saja tidak percaya untuk menyampaikannya. Dia merasa ada rasa takut juga. Nanti kira-kira ini sampaikan gak ya ke orang lain gitu. Nah, jadi menurut saya asistensi sangat membantu sekali untuk anak-anak dalam perkembangannya, terutama untuk kedekatan secara emosional, sehingga mereka menyadari diri sendiri untuk berubah. Bukan kita yang mengubah. Sesungguhnya saya merasa guru tidak mengubah kalau menurut saya sendiri, tapi guru itu memberikan seperti sebuah pandangan, tapi muridlah yang akan merubah dirinya sendiri dengan pandangan-pandangan yang kita berikan. Jadi mungkin itu yang disampaikan Pak. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk sesi aksi nyata pertama modul 1 ya Pak ya. Ayo, silahkan berjuang, fighting ya. Pada adinda-adinda yang ada di sini silahkan fighting untuk ikut di grup penggerak. Maka kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Marulam yang sudah mempersiapkannya dengan sangat baik dan sudah membuat kami memahami, bahkan lebih lagi termotivasi lagi bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Demikian Pak Marulam. Maka kita akhiri dengan doa penutup ya. Silahkan kepada Ibu Maria Marpau, kami mohon dan kami persilahkan. Mari kita akhiri dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih untuk pertemuan kami hari ini. Kami merasakan bagaimana Tuhan terus menolong kami dalam mengerjakan panggilan kami melalui orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, biarlah materi yang disampaikan oleh Pak Marulam tadi boleh sungguh-sungguh kami mampu lakukan dalam kehidupan, dalam pelayanan kami di sekolah ini, terutama untuk anak-anak didik yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk mau saling bekerja sama, untuk kami boleh saling melengkapi satu sama lain. Bapak yang Maha Baik, kami serahkan juga Pak Marulam untuk pendidikan yang akan dia terima selama di guru penggerak. Semoga dia pun bisa membagikan itu kepada kami. Berikan kesehatan kepadanya dan mampukan dia juga mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan kami ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sampaikan kami ke rumah kami tanpa kekurangan suatu apapun. Ampuni kami ya Tuhan jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan ketika kami mengerjakan apapun yang kami lakukan di sekolah ini. Inilah doa yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Pengantar kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.